gara-gara bela Prabowo soal gadai tanah untuk Anies, Haikal Hasan dilarang masuk masjid. Apa betul begitu? Kebetulan saya duluan pernah kerja sama beliau, Pak. Masuk masjid dilarang, tinggal sebut aja masjidnya di mana. Ini pertanyaannya ini, dia dilarang masuk ke masjid atau sudah tidak ada yang mengundang, kan gitu, Pak? Kan beda konotasinya. Kalau nggak diundang ya ngapain ke situ? Kalau emang nggak ada kajian. Lu jangan marah sama gue. Ya enggak. Marah-marah aja, maafin. Ya dimaafin, Pak. Guys, jadi Pak Haikal tuh, Babi Haikal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan tetap waras dan terus menjaga kewarasannya. Hari ini kita mau diskusi. Jadi kelibet-kelibet gua. Hari ini mau diskusi soal pasca debat. Tapi juga akan diskusikan hal-hal lain di seputar debat itu dan orang-orang yang ada kaitannya dengan debat itu. Punggawa kewarasannya adalah Sobat Geis Khalifa. Kabar Mas BW? Alhamdulillah sehat dan waras. Sehat guys. Ini apa nih? Wakanda No More, Indonesia Forever. Nanti dibilang Wakanda No More, Etika Forever. Harus bilang gitu. Ada satu teman penjaga kewarasan juga, tapi kita lihat nanti apakah betul-betul waras atau tidak. Namanya Saiful. Apa kabar, Ful? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Lu kenapa ada di sini? Ada debat kemarin yang sebenarnya sangat banyak yang menarik dan saya mau mulai dengan video yang sudah dikompilasi mengenai debat kemarin dan ini cukup menarik. Gibran membuat gimmick. Cus. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Apa dia Saya bilang? nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah. Coba diulang lagi. Lihat gimmicknya. Saya lagi nyari Lihat ekspresinya jawabannya Pak Mahfud Prof juga. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Apa maksudnya Prof. dia Mahfud, begitu ya? yang namanya greenflation. Anies mengatakan bahwa orang yang substansinya nggak dapat, maka kemudian kosmetiknya yang butuh atraksi. karena itu sebabnya dia perlu atraksi untuk menutupi autentisitas dan substansis yang dia tidak kuasai. Itu gimana sih guys? Tentang yang tadi tuh. Kalau saya melihatnya pertama bukan substansi atau kosmetiknya. Yang saya pertama melihatnya ini watak. Watak karakter. Jadi saya mengulangi lagi ketika kita bicara soal Gibran pada saat pendaftaran, bagaimana dia dengan manipulatif memarahi Ibu Mega. Saya katakan di forum ini yang sama, ini anak sepak. Kalau anak Jakarta bilangnya sepak, atau sengak, atau perak. Perak ya. Kalau sekarang jadi trending topik songong. Songong ya. Dulu ada tuh perkataannya Saiful tuh ngehe. Lebih kacau lagi tuh. Tapi maksudnya bukan itulah ya. Iya. Terus anak ini manipulatif. Jadi dia memberikan kesan seolah-olah menghormati orang. Yang sesungguhnya dia melecehkan orang. Mohon maaf apa sambil membungkuk-bungkuk sambil apa. Terkesan sopan. Tapi dia udah hina orang itu. Sesungguhnya dia itu orang yang sangat angkuh, pongah, dan seolah-olah dengan jabatan sebagai anak presiden, dia bisa melecehkan orang dimanapun, di forum apapun, dalam kesempatan apapun. Jadi yang kemarin itu sebenarnya kan pengulangan. Yang debat pertama dia lakukan hal yang mirip, di debat kedua dia lakukan lagi. Bedanya di debat pertama Caimin sungkan, Prof Mahfud sungkan karena dia anak seorang presiden. Tapi kan orang tidak mau diperlakukan terus-menerus seperti itu.   itu.                                                                                                                  Maka kemarin dia kena batunya. Jadi
ada orang Sunda mengatakan begini, terselendang, terselepak di jalan yang datar. Terselepak di jalan yang datar. Jadi dia artinya nggak ada masalah apa-apa, tapi karena dia membuat kesalahan sendiri sudah merasa besar, akhirnya dia yang jatuh sendiri gitu. Karena sudah merasa dia menguasai panggung, dia lebih hebat dari orang lain segala macam. Lalu mulailah dia secara arogan memperlihatkan kemampuan pengetahuannya dia yang dia hafal sesungguhnya. Dia kan cuman menghafal dan mengeluarkan ulang saja dari apa yang tidak dapat. Bukan dia memahami secara sesungguhnya. Nah, ketika dilakukan itu, lalu keluar kalimat dari Pak Mahfud, saya tidak menjawab karena itu recehan. Iya betul. Itu Pak Mahfud. Buat saya menarik bukan Pak Mahfud. Yang menarik saya adalah dia bertanya kepada Caimin, enak sekali Caimin ya, dengan menjawab pakai catatan, pakai tanda. Dan jawaban Caimin, saya mencatat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Tajam itu. Sangat tajam, menunjukkan siapa kelasnya dia. Gibran Rakabuming kalau bukan anaknya Jokowi, bukan keponakannya Paman Usman, lu bukan siapa-siapa. Sengaknya lu itu nggak penting untuk bertingkah di depan publik karena bapak lu digaji sama rakyat. Hormati rakyat. Lu siapa? Lu lagi marah nih guys. Saya mau menunjukkan bahwa kepatutan itu dari masih kecil sampai dewasa itu wajib dilakukan. Jadi ketika siapapun kita dapat kedudukan apapun, hormati orang lain. Nah, tingkahnya dia kemarin meremehkan orang itu tidak mungkin dia lakukan seberani itu. Caimin itu ketua umum partai politik, Bos. Betul. Pak Mahfud itu profesor doktor dan wakil ketua DPR Caimin. Iya, nggak mungkin dia berani lakukan kalau dia bukan anaknya presiden. Jadi karena berdasarkan itulah dia bertingkah sepak seperti itu. Nah, dia jadi anaknya presiden. Memang kedudukan yang luar biasa. Tapi kan yang gaji bapaknya kan dari pajak itu. Emang kalau dia jadi berkuasa terus boleh semena-mena? Kan begitu. Jadi itu sepertinya dia membuka aibnya sendiri. Dan kita bersyukur dengan itu. Yang kedua, kepada pendukungnya. Ini agak sulit. Kalau kemarin ketika debat yang pertama Cawapres itu di dalam 2 hari kemudian tidak spontan dibangunlah dawai dengan bertangisan di Instagram, di TikTok gitu kan, nangis rame-rame. Nah, kalau mengelabui lagi, memanipulasi kesombongan ini caranya gimana? Saya punya saran. Undang aja rame-rame ke BGBK, nangis bareng. Judul nangisnya menangisi ketololan dan kecongkakan. Sebenarnya kan yang ekspresi yang dilakukan oleh Mas Gibran itu ada kesan disengaja ya. Sangat. Misalnya dengan membuat pertanyaan di mana pertanyaan itu dalam bahasa asing dan dipercepat speech suaranya dan istilah itu juga asing ya, tidak umum di dalam perdebatan. Itu kan istilah yang sangat teknis. Dan ini kan di luar sana mungkin sudah lama wacana lama. Di kita kan soal iklim itu wacana relatif dalam tanda kutip baru gitu kan. Misalkan wajar gak sih kalau saya bertanya kepada Saiful, menurut Anda politik parokial itu bagaimana? Dia kuliahnya apa? Jawab. Ya gak paham Pak. Saya fair Pak, gak kayak Gibran Pak. Itu kan menjebak. Iya. Kan gitu kan. Itu kan menjebak itu namanya. Dan cara menjebak itu adalah licik. Nah, itulah yang dia lakukan untuk kedua kalinya kelicikan itu. Dan kelicikannya kemarin itu terjawab secara tajam oleh Caimin. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Jadi alhamdulillah lah
semakin hari orang semakin melihat yang sebenarnya. Gemoy runtuh dengan menjadi gemoy sian karena marah dan marahnya berlanjut lagi berepisode-episode marah tuh. Ya kan, karena persoalan di dalam debat. Ya, kemarin Gibran membuka sendiri siapa dirinya, yang congkak, yang pongah, yang arogan, yang bertingkah, yang sepak, sengak, perak. Dan itu sebabnya di dalam sentimen ini ada tulisan menarik sentimen itu. Sentimennya itu Ya. Menurut netizen 56% beberapa gitu sentimen negatifnya terhadap dia. Coba deh, kayaknya sih lebih tuh ada 60%-an tuh sentimen negatifnya tuh kalau dilihat itu. Nah ini nih, sentimen negatifnya tuh 60% yang merah. Sementara Caimin cuman sentimen negatifnya 6% dan Pak Mahfud 12%. Itu sentimen. Jadi Gibran juara dia. Juara dalam hal sepak. Iya. Sentimen negatifnya juara dia. Juara. Terus kemudian positifnya rendah. Cuman 33. Jadi nilai positifnya itu setengah dari negatifnya. Kira-kira seperti itu. Sementara Caimin sampai 80% dan Pak Mahfud 70%. Begini. Saya suka tertarik dengan sebuah kalimat. Allah menjaga aib. Manusia membuka Sendiri aibnya. Terus ada lagi yang lain. Kalau kita lagi membaca di salat itu, Rabbik firli warhamni wajiburni. Ya Allah, muliakanlah. Kita itu mulia. Karena apa? Karena Allah menutupi aib kita. Kemuliaan itu datang karena Allah menutupi aib kita. Lah dia membuka aibnya sendiri dengan perilakunya. Baik. Lu punya komentar nggak, Ful? Kalau ini kan bukan bidang saya, Pak. Jadi apa bidangmu tuh apa jadi? Lu dipanggil ke sini untuk apa coba? Kan kita lagi diskusi. Untuk ngobrolin habis ini, Pak, dibahas, Pak. Enggak, soal Gibran kemarin apa pendapatnya? Oh, pendapat saya dia tidak mewakili generasi anak muda, Pak. Apa contohnya? Contohnya ya dia mewakili anak presiden, Pak. Enggak, pernyataannya apa yang mengungkapkan itu? Ya dia enggak pantas sih, Pak. Ya secara yang didebatkan profesor nih, Pak. Saya tingkah lakunya ya kayak debat di TV gitu, Pak. Debat anak SD gitu, Pak. Lebih bagus SD, Pak. Sekolahnya di luar negeri kok bilang anak SD? Itu benar kok. Hah? Lah saya mending karena kalau dalam tataran kampus mahasiswa, saya kan beberapa kali ikut lomba debat mahasiswa ya. Kalau ada pertanyaan kayak gitu, sudah pasti kita kena peringatan dari panelis. Dibabat itu. Dibabat habis pasti. Tidak mungkin itu. Jadi kalau dikatakan kelasnya SD, benar. Lu pernah ikut debat SD? dulu ikut, Pak. Kalah, Pak. Tapi enggak itu sih, Pak. Tidak senekat Gibran sih, Pak. Senekat atau licik? Nekat liciknya, Pak. Nekat liciknya. Pintar kau ya. Nekat licik. Masih punya malu saya, Pak. Iya. Apalagi yang menarik? Coba. Yang menarik nggak ada, Pak. Kita hanya kasih tontonan yang nonton sirkus aja, Pak. Ngomong gitu, Pak. Maksudnya yang Caimin lah sekarang yang menarik apa Caimin? Kalau Caimin berani untuk berkata yang istilahnya kan dia di pemerintahan, Pak. Terus Pak Caimin berani ngomong soal catatan MK. Itu kan keberanian menurut saya karena menterinya Caimin PKB masih ada di presiden. Caimin di kementerian atau di legislatif? Bukan, mesti dia sebagai ketua partai. Ketua partai kan masih ada kadernya jadi menteri, Pak. Tenaga kerja itu, Pak. Ibu Ida. Oh, gitu ya. Berani untuk selepet anaknya presiden, Pak. Kan jadi selepet itu sekarang anaknya kan dipermalukan, Pak, di medsos, Pak. Anaknya siapa? Anaknya Pak Jokowi, Pak. Oh gitu. Si Gibran yang tadi itu. Pak Saiful ini PKB ya? Saya nggak PKB, Pak. PKB. Ya lama-lama kita kena ngobrol. Lo jadi Gibran apa? Enggak nanya. Kayaknya dari tadi kita bahas Gibran dulu. Kan bahas Caimin kenapa sih sekali-sekali? Begitu betul, Caimin tuh beda tonnya tuh kan. Tapi memang bagus kan Caimin. Betul, bagus, Pak. Kan? Dibandingkan yang sebelumnya, Pak ya. Sebelumnya. Kalau Pak Mahfud gimana? Pak Mahfud nunjukin emang beliau seorang profesor, Pak. Jawabannya tegas. Oke. Dengan data istilahnya gitu, Pak. Gitu ya.
Lu bukan orang Madura kan? Sedikit agak Maduranya. Kalau lemak Pak. Apalagi yang menarik ya guys ya dari ini ya? Dari debat kemarin tuh apa yang menarik? Yang harus bisa jadi pelajaran kita lah untuk tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan. Menariknya sih buat saya secara personal ya. Kalau saya ada di situ, saya akan berbuat seperti Anies. Gue peluk di Caimin. Oh gitu. Ya. Caimin tuh kemarin dipeluk sampai. Iya. Karena seperti memberikan harapan yang kita berikan lu ke memang dia. mestinya begini gitu. Dan dia eksekusi itu. Ya kita gembira dong. Dengan kemampuannya dia. Kan begini. Caimin itu punya pengalaman sekian tahun menjadi ketua umum partai. Pernah menjadi menteri, sekarang wakil ketua DPR. Lalu si songong satu ini masuk ke dalam ruangan yang dia merasa berhasil di pertama, yang karena orang itu sungkan aja sebenarnya untuk melawan. Melakukan hal yang sama lagi dengan menganggap remeh. Kan begitu. Ya karena dia menganggap remeh, ya Caimin keluarkan kemampuannya. Gue tuh bisa membalas lu, cuman karena ada bapak lu gue gak enak gitu lah. Ya, ini sih anak songong modal bapaknya ini, modal ketua pamannya ini emang gak ada diri bos. Mending pintar gitu, ternyata tolol. Kan trending topik juga kan. Nah, ada lagi orang yang kemudian bisa kita persoalkan, ini sebenarnya songong, tolol, atau orang yang khilaf atau kita nggak ngerti. Guys kenal ya sama ini ada pertanyaan gini nih. Ini nih bukan sohib lo nih guys. Gara-gara bela Prabowo soal gade tanah Anies, Haikal Hasan dilarang untuk masuk masjid. Ini berita kapan ini? Ini kan sohibnya guys kan? Iya Pak. Bos lo lagi bukan? Dulu Pak. Oh dulu pernah mantan Pak. Mantan. Kenapa sih? Gue nih kagak berdrama, tapi bukan ngegibran gue, tapi emang gue kagak mau denger omongan soal dia, jadi gue duduk kuping ya. Sampai segitunya. Kenapa ada gini? Ini memang tidak ada urusan langsung dengan debat. Iya Pak. Tapi ini kan soal karakter orang yang kita mesti lihat juga ya. Apa betul begini? Kita yang orang yang belum kenal dekat kan kemudian bertanya-tanya. Betul. Gara-gara bela Prabowo soal gadai tanah untuk Anies, Haikal Hasan dilarang masuk masjid. Apa betul begitu? Kebetulan saya duluan pernah kerja sama beliau Pak. Dan sedikit banyak lumayan lah. Kerja sama beliau itu lo anggap kebetulan? Kebetulan Pak. Oh gitu, nggak serius berarti dong? Enggak, kan kebetulan tadi bilangnya Pak. Oke. Terus? Dari beberapa ini kan orang kan banyak yang simpan nomor saya Pak. Banyak yang konfrontir ke saya. Naik hal ini Pak. Kalau hal ini saya jawabnya simpel Pak. Apa? Kalau semua netizen paham, dulu ada viral tuh video setahun yang lalu lah. Pernyataan dari Habib Bahar bin Smith. Aku juga gak ngerti. Nah itu apa tuh? Setahun yang lalu saya lupa itu di pengadilan. Habib nyoba menjelas. Beliau ini pengkhianat. Disebut si Babi pengkhianat dan Pak Prabowo itu pengkhianat. Videonya ini Pak. Ini bukan nih? Ya ini videonya Pak. Baterainya anak sendiri. Anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan tuh pengkhianat. Gitu ya. Masalahnya. Orang-orang. Apalagi tadi? Kalau soal tadi masuk masjid dilarang, tinggal sebut aja masjidnya di mana. Oh. Ini pertanyaannya ini dia dilarang masuk ke masjid atau sudah tidak ada yang mengundang, kan gitu Pak? Lah, kan beda konotasinya. Kalau nggak diundang ya ngapain ke situ? Kalau emang nggak ada kajian. Lu jangan marah sama gue. Ya enggak. Marah-marah. Ini ada berita kayak begini. Iya. Kan nanti ini kita kan udah tahu Gibran kayak begitu. Betul. Kita kan nggak mau nih tiba-tiba nanti nyambung ke Haikal Hasan. Kan orang tahu semua Haikal Hasan. Betul. Babe. Gue cuma nanya doang. Serius nih gue nanyanya serius. Saya serius nih Pak. Jadi gimana coba? Soal tadi yang Babi sampaikan masjid diblokir ke masjid, tinggal sebutin masjidnya di mana, terus kapan, gitu kan Pak? Karena dia udah kebiasaan Pak, gitu loh. Pak. Udah kita tinggalin Haikal Hasan.
Gue cuman ini aja nih, orang ini nggak tahu maksudnya, nggak ngerti. Terang saya ada lawyer. Ini sih untuk klarifikasi saja, mudah-mudahan ya. Diduga aja. Ya, kita semuanya diduga dan kita tetap nggak ada masalah kan sebenarnya saya dengan Haikal. Aku nggak ngerti kalau kamu, saya sih nggak ada masalah kalau saya. Saya nggak ada Pak, cuma kan ditanya tadi. Iya. Cuma suruh masuk. Udah selesai. Udah ngomongin orang yang nggak pentingnya udah. Enggak, saya mau tanya, kenal sama Haikal Hasan? Ya kan kita kan namanya klarifikasi. Udah kita stop deh ya, biar Babe sudah dewasa dan dia pasti punya pertanggungjawaban untuk mengambil sikap dan perilakunya. Dan apa yang disampaikan Saiful itu cuma peristiwa aja kan. Betul, tidak peristiwa. bermaksud untuk menghina, untuk macam-macam. Oh tidak Pak, itu cuma menyampaikan Cuman senyum-senyuman lu, ketawa lu tuh apa maksudnya? Ya jadi teringat masa lalu. Kebiasaannya kan masih berlaku lagi nih. Maafin. Ya, dimaafin ya. Guys, jadi Pak Haikal tuh, Babe Haikal tuh ya aku nggak nanya, aku nanya lagi. Segitu itunya amat. Kenapa sih kok begitu banget? Udah gue bilang gue kagak mau menurunkan derajat gua kok. Cukup saya aja yang turun derajatnya Pak. Ya, emang diangkat tadi derajatnya? Diturunin. Saya yang tawa kenceng nih Pak, puas banget. Yang angkat dulu. Kita hormatilah pilihan-pilihan orang. Betul. Tuh, cuman sikap, balik lagi Gibran nih. Yeah. Sikap Gibran seperti itu tuh pilihan dia nggak sih? Pilihan. Watak. Itu watak. Oke. Jadi begitu ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya di depan publik, dia lakukan. Itu otomatis aja spontan. Hal yang berbeda, yang berbalik 180 derajat. Saya itu, ini pengalaman yang ngeselin juga nih. Jadi saya lagi mau makan nasi uduk, udah ada di meja kantor. Ada perempuan yang diundang kemarin Mas PW, Vina. Dia kirim video. Anies lagi megang payung. Hujan. Lagi ngobrol dengan masyarakat Papua. Hujannya makin deras. Orang yang di hadapan dia itu kehujanan. Lalu Anies dengan spontan memayungi si lawan bicaranya. Biarkan dirinya kehujanan asal orang lain tidak. Itu spontan. Refleks. Jiwa yang ingin melindungi orang lain. Itu sama secara spontanitasnya. Cuma beda karakternya. Yang satu tulus, yang satu licik. Jadi ketika Anies, karena itu dibuat slow motion, ada musiknya, saya nggak jadi makan berhenti. Sangat mengharukan. Itu kan karakter orang yang kan nggak bisa dibuat-buat. Dan yang memvideokannya juga belum tentu juga punya kesengajaan untuk ngambil momen itu. Cuman dia ngambil aja pada saat Anies bicara. Jadi ada karakter tulus dan ada karakter fulus. Licik bukan fulus. Kalau fulus dia dapat banyak. Maksudnya, enggak, aku lagi ngomong yang lain. Katanya lu nggak mau ngomong yang tadi. Bukan. Jadi itu satu. Yang kedua ada lagi yang menarik lainnya dalam konteks sebelum perdebatan. Jadi ada orang Kampung Bayam datang ke desa Anies. Lalu bertemulah, salaman, terus memeluk. Kalimat yang keluar pertama, Pak kangen. Seorang rakyat jelata bertemu dengan mantan gubernur. Kalimatnya Pak kangen, seperti anak yang minta perlindungan dengan bapaknya. Lalu Anies mengatakan sabar. Sekarang kewenangannya masih belum ada. Tapi nanti insya Allah setelah kewenangannya ada, tunggu berapa bulan, ini kita akan sama-sama selesaikan. Itu soal substansi. Tapi soal bagaimana Anies ikut memeluk orang yang sedang tak berdaya, ditindas oleh PJ Heru. Karena kan PJ Heru yang tidak memberikan izin. Kenapa tuh Kampung Bayam itu? Ya karena dia tidak berpihak pada orang miskin aja. Akibatnya orang miskin itu tak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati. Kan ini soal pemihakan aja, soal kepemimpinan itu soal keberpihakan kok. Ini ya. Iya benar ini. Coba lihat deh. Drama banget. Dan ini nggak mungkin bisa dibuat-buat.
Oh, kalau ini dia lagi nerangkan food truck, bukan Food yang truck, iya. bukan. Kalau ini yang teman-teman dari Humanis itu. Oke, sekarang ganti sedikit. Videotron ada di mana-mana. Alhamdulillah. Tadinya Dilarang. Ya. Tapi tiba-tiba ada di mana-mana. Bahkan ada yang disebut dengan Truktron. Food truck. Apa? Truktron, ya. Truktron. Truktron. Selain food truck gitu. Nah, ini yang membayang nih. Pelan-pelan ya. Lihat. Insya Allah sabar, nanti akan datang waktunya perubahan. Ya, akan datang waktunya perubahan. Nanti kita bisa lakukan kembali. Ya, sekarang kewenangannya lagi nggak ada. PJ Gubernur Jakarta ngapain? Lagi nggak ada kewenangan. Ngerusak apa yang sudah dilakukan ini. Begitu ada kewenangan, Jakarta Kota Kolaborasi dihapus. yang sudah seharusnya. Font-fontnya pun diganti. Fontnya itu font bikinan sendiri loh, bukan bikinan nyontek. Insya Allah. Anak-anak muda kreatif bikin font sendiri itu plus Jakarta. Dia ngapus-ngapus gitu supaya dia bisa dikenal ya. Iya. Dikenal untuk jadi Sekarang calon. fotonya lagi di mana-mana dong. Jangan-jangan Mau jadi calon gubernur atau gimana? kayaknya Malah menyakiti hati rakyat gimana caranya? tolol. Wah. Nah, terus Videotron di mana-mana. Dan ini sebuah fenomena sebenarnya. Jadi sekarang ini udah ada 4, guys. Pertama desak Anies. Ya. Desak Anies itu menjadi sesuatu dan akhirnya orang datang berbondong-bondong. Sampai hari ini katanya ada informasi nih di Jogja besok mau ada desak Anies tiba-tiba dicabut itu. Izinnya. Nih segitunya acara desak Anies di Jogja tiba-tiba izin dicabut. Padahal sudah pasang sound dan ribuan peserta sudah mendaftar. Ini yang ke-8 kalau nggak ke-7 ini. Itu pertama desak terus ditakuti. Padahal calon-calon lain mau membuat acara seperti desak. Cuman nggak punya kapasitas. Nggak tahu saya. Nggak punya. Nggak punya ya? Nggak punya. Karena kalau dibikin calon lain bikin acara desak Anies ada yang digampar. Gitu ya? Loh iyalah. Pertanyaannya gila-gila. Pertanyaannya gila-gila kayak gitu. Paling tidak ntar sama ajudannya lah, sama siapanya lah, dibawa keluar, diintimidasi. Mendingan jangan deh udah. Itu buat orang-orang yang punya kemampuan diskusi aja. Jadi dari desak Anies dia bermetamorfose menjadi K-pop. Jadi orang di TikTok nih ada ini kan. Itu jadi itu gelombang kedua yang membuat Anies booming. Setelah itu ada Nazar Pemilu. Iya. Nah sekarang setelah Nazar Pemilu muncul lagi Videotron. Jadi ini ada gelombang-gelombang kejut baru ya. Dan Anies menurut satu orang itu dia sedang melakukan disruption katanya. Disruption itu maksudnya adalah Membuat patahan baru untuk dirinya. yes. Jadi kalau dulu cara berkomunikasi politik itu orang didatangkan, dimobilisasi, dan kalaupun orang diberikan iming-iming untuk bisa datang di situ. Anies mematahkan itu semua. Orang yang sekolah ada yang izin. Ya, orang hadir karena ingin mendengar dan ingin berdiskusi, ingin mempertukarkan gagasan. Jadi dengan begitu Anies bisa menghadirkan begitu banyak orang tanpa harus memberikan uang atau semacam itu untuk menghadirkan orang. Dan Anies kemudian dia elu-elukan bukan karena dia membayar iklan-iklan. Tapi kemudian orang membiayai iklan untuk memperlihatkan siapa itu Anies. Ini gelombang apa sebenarnya? Yang seperti ini fenomenanya memang Anies itu luar biasa ya. Menurut saya salah satunya memang dia menginspirasi. Coba gini, kita tarik ke belakang ya. Kita tarik ke belakang. Ketika dia menginisiasikannya program yang namanya Indonesia Mengajar. Setahun mengajar, seumur hidup menginspirasi. Kan begitu. Siapa yang daftar? Orang yang sudah bekerja di perusahaan multinational corporation di Singapura, gajinya ribuan dolar, berhenti untuk ikut gerakan Indonesia Mengajar, masuk ke pelosok yang paling ujung Indonesia, nggak ada signal listrik, nggak ada signal HP. Kenapa dia mau? Karena ada kepercayaan terhadap Anies ini programnya. Kan begitu. Hingga orang berbondong-bondong daftar. Itulah dia menginspirasi banyak anak-anak muda cerdas untuk ikut di dalam gerakan Indonesia Mengajar. Dan tesnya juga sulit. Selain kelas pengetahuan, karakter, fisik segala macam.
Karena itu kan dikirim ke daerah-daerah. Ada yang perjalanannya sampai 3 hari. Jadi naik pesawat, naik darat, naik ke perahu lagi, sampai Baru jalan kaki. jauh betul gitu. Kalau lihat kita video-videonya di waktu itu masih ada yang memfilmkan tuh Net TV kalau nggak salah. Nah yang sekarang dia menginspirasi dengan memberikan jawaban-jawaban yang logis, masuk akal, dan memberikan pengetahuan bagi banyak orang. Hingga banyak orang hadir untuk mendengar apa yang dibicarakan. Anies pernah bercerita, ingat nggak? Ada satu video Anies bercerita bagaimana Bang Imad menjadi proses Bang Imaduddin jadi insinyur listrik. Bung Hatta datang ke Padang, ke Minang, berpidato di depan masyarakat, dan Bang Imad ini jalan dari kampungnya untuk mendengarkan Bung Hatta pidato. Lalu Bung Hatta bercerita bahwa Indonesia akan memerlukan banyak insinyur lah. Salah satunya insinyur listrik. Bang Imad setelah saya tamat SMA, dia kuliah mengambil jurusan insinyur listrik, elektro, karena mendengar Bung Hatta bicara. Terinspirasi dengan pernyataan-pernyataan Bung Hatta. Jadi kata Anies pada saat dia menerangkan tentang Bung Hatta itu, itulah situasi yang kepercayaan tanpa syarat. Jadi apa yang dikatakan pemimpin itu dipercaya. Tidak dipertanyakan sama orang, tendernya siapa yang pegang, akan didapat oleh siapa. Tidak, orang tidak mempertanyakan itu. Orang langsung percaya bahwa negeri ini membutuhkan banyak insinyur, maka seorang Bang Imad mendaftar ke ITB untuk menjadi insinyur. Sekarang Anies seolah-olah seakan-akan mendapatkan berkah itu. Jadi banyak orang, nakeskah dia, nelayankah dia, datang dari mana-mana ke Desak Anies untuk mendengar dan berdiskusi secara langsung apa yang dibicarakan. Namanya forumnya Desak Anies. Saya kira memang Anies itu membawa perubahan yang sangat positif dan kualitas pilpres kita jadi jauh meningkat. Jauh meningkat kadarnya. Kalau yang lain-lain tuh masih bawa sembako, bawa apalah, uang lah macam-macam gitu. Anies bawa gagasan, mengajak orang bertukar pikiran. Yang kedua, ini lihat nih ada ini nih. Ah iya, ini truk tron. Keren banget ini. Dan mereka mendesain sendiri loh. Oh gitu ya? Iya, mereka mendesain sendiri. Anak-anak muda itu desain sendiri mereka. Ini yang menarik di sini, yang melakukan itu adalah generasi Z. Iya. Terus kedua, dia punya kreativitas dan dia punya independensi untuk self financing, membiayai sendiri ya. Membiayai sendiri, ya kan? Mereka berdonasi. Dan ini dikatakan kata mereka yang para biasanya dibayar, itu nggak mungkin anak-anak muda ikut seperti ini tidak dibiayai. Ya karena otaknya emang tergadai, jadi ya begitu gitu loh. Sekarang kita lihat di kondisi yang lain. Saya membaca di media, Bapak Presiden akan datang ke 9 titik di Jawa Tengah untuk melihat langsung bagaimana proses bansos. Oh gitu. Di balik itu adalah sebenarnya dia sedang berkampanye untuk anaknya melalui bansos. Bansos itu dari pajak rakyat, Bos. Iya. Dari pajak kita, bukan Ini, dipakai buat. ini beritanya bukan, yes, Jokowi bertolak ke Jateng, hadiri apel santri dan bagi-bagi sertifikat. Lain lagi, ini bansos yang tadi dia baca. Dia juga melakukan pemberian bansos itu. Ya. Terus apa kan pemberian bansos oke-oke aja kan? Iya, kan nggak bisa dipungkiri tidak punya kaitan dengan pilpres. Skema bansosnya juga sekarang kan saya baca juga tidak melalui Risma. Oh, Nggak tahu skemanya apa lagi. Ya, tapi dia langsung turun. Kan belum lama juga ada videonya dia bagi-bagi bansos kan. ini nih, Jokowi dan Iriana akan bagikan bansos dalam kunjungannya ke Jawa Tengah. Nah, kan secara logisnya pikiran yang normal, kalau mau dibantah-bantah aja nggak apa-apa. Lo yang ngebantah sendiri, yang ngebohongin dirinya sendiri. Kan nggak mungkin tidak punya konektivitas dengan suasana pilpres, di mana yang maju adalah anaknya. Nah sementara ada anak-anak muda berdonasi dengan uangnya membuat videotron, membuat mobil truk
itu dengan inisiatif yang luar biasa keren. Sementara ada yang lain menggunakan kekuasaan untuk jadi cawapres, lalu berkontestasi dengan dana bansos untuk kampanye. Jadi memenangkan bagi-bagi bansos yang sebenarnya itu adalah uang APBN gitu. Gimana pendapat lu? Kalau ini kan biar Pak Ges, Pak. Biar Pak Ges ya. Ya, kalau di Tema ini menariknya sekarang ibunya ikut, Pak, ikut bagi kan. Gila, sayang anak lu gila. Iya sih. Terus gitu dong. Ya, biasanya Pak Jokowi aja. Ini kan ibunya juga turun. Terus Pak. kenapa keberatan Pak Saiful? Gak keberatan sih, Pak. Ya keberatan Bos. Gimana gak keberatan? Kan ditanya saya kan gak keberatan. Dia kan gak keberatan. Lah gua kan bayar pajak. Masa pajak gua dipakai buat gitu-gituan? Lu kan kena pajak juga. Lu gak waras lu. Gimana? Kita ini channel penjaga kewarasan. Kita bagian dari masyarakat yang terdidik. Kita disekolahkan itu gini ya. Kalimatnya itu menarik. Kita disekolahkan bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk jadi pejabat. Kita disekolahkan itu untuk menyatakan kebenaran. Kan begitu. Dengar Pul. Iya dengar, Pak. Jadi ketika terjadi ketidakbenaran harus kita suarakan. Bahwa kemudian ada banyak orang yang juga sekolah tetapi menyembunyikan kebenaran, memberikan pembenaran-pembenaran terhadap ini semua, bahkan menjadi pendukungnya Gibran. Ya sudah, di kepala lu, di jidat lu ada harganya, gue tahu. Gitu. Yes, inilah cara kita membangun kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.